Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufa Rihadatul Aisy, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN dari jurusan D3 Pajak alih program kelas 51. Di sini saya membuat video dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah HKSK atau Audit Keuangan Sektor Komersil dengan dosen pengampu Bapak Helianto. Oke, kita langsung aja. Jadi materi yang akan dibahas ini adalah risk based audit proses atau proses audit berbasis resiko. Oke, kita buka dengan definisi audit laporan keuangan. Nah, jadi audit atas laporan keuangan ini adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit serta asesmen manajemen sehingga dihasilkan suatu opini atas kewajaran laporan keuangan. Nah, tujuan dari audit laporan keuangan ini sebenarnya adalah intinya untuk menentukan apakah laporan keuangan ini telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Auditor ini adalah orang yang melakukan audit atas laporan keuangan. Bisa dari sisi internal, bisa juga dari sisi eksternal. Auditor dari sisi internal itu melakukan audit atas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan compliance atau pemeriksaan kepatuhan. Sedangkan auditor dari sisi eksternal itu dibagi lagi, bisa dari sisi komersil, juga bisa dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi komersil itu ada akuntan publik. Akuntan publik ini dia melakukan audit atas laporan keuangan, atas kinerja dan compliance audit. Sedangkan dari sisi pemerintah atau BPK audit ini dia melakukan audit atas kinerja, terus PDDT atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan juga laporan keuangan. Nah, nantinya akuntan publik ini akan memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diauditnya dengan jenis opini itu kan ada dua, ada unmodified sama modified. Nah, nanti opini yang diberikan itu misalkan unmodified berarti WTP atau wajar tanpa pengecualian. Kalau modified itu ada 3, ada WDP wajar dengan pengecualian, lalu ada tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat atau TMP. Nah, ini nanti opini-opini ini nanti akan kita bahas di bagian akhir. Oke, kita lanjut ke gambar ini. Ini adalah gambaran umum atau gambaran inti dari proses audit. Nah, di sebelah kiri itu ada 3 tahap proses audit. Yang pertama ada risk assessment, yang kedua ada risk response, dan ada reporting. Risk assessment itu adalah kegiatan identifikasi, penilaian, dan analisis risiko terkait dengan entitas atau kegiatan bisnis kliennya. Nah, tujuannya ini untuk memahami lingkungan bisnis klien tersebut, lalu untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan atau tujuan audit, juga menjadi dasar untuk merencanakan audit program yang sesuai. Lalu tahap kedua adalah risk response. Risk response ini adalah strategi atau tindakan yang dilakukan berdasarkan identifikasi dari risk assessment. Nah, tujuannya untuk menindaklanjuti risiko yang sudah diidentifikasi, mencakup prosedur audit. Nah, prosedur audit itu apa aja? Itu ada menentukan program audit yang sesuai, lalu melakukan pengujian pengendalian atau control test, dan juga pengujian substantif atau substantif test, dan juga menentukan asesmen manajemen. Lalu setelah melakukan risk response, auditor ini nantinya akan melaporkan hasil kegiatan tadi ke dalam proses reporting. Dalam reporting ini ada kegiatan penyampaian hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti klien, dewan direksi, pemegang saham, dan yang lainnya. Nah, kegiatan ini dilakukan setelah auditor melakukan kegiatan audit atas temuan konfirmasi dan mendapatkan kesimpulan atau opini terkait hasil audit.
Auditor menyampaikan hasil ini ke dalam bentuk laporan audit atas keandalan laporan keuangannya. Nah, di gambar ini kita bisa lihat juga terdapat 3 komponen audit. Yang pertama ada inherent risk, lalu ada control risk, lalu yang ketiga ada detection risk. Nah, komponen audit ini coba kita analogikan ke saringan air ya, teman-teman. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi, inherent risk ini itu kan adalah risiko bawaan ya dari perusahaannya atau dari entitasnya. Jadi, risiko bawaan dari entitas tanpa pengendalian internalnya. Tanpa memperhatikan pengendalian internalnya. Nah, di sini inherent risk ini dianalogikan sebagai air. Nah, air ini adalah error bawaan. Nanti ya kita sebutnya error ya. Error bawaan dari laporan keuangan entitasnya. Nah, error ini disaring oleh control risk. Control risk ini dimana control risk ini adalah sistem pengendalian internal. Jika pengendalian internal itu baik, maka error yang dihasilkan itu akan sedikit. Namun jika kurang baik, sistem pengendalian internalnya itu kurang baik, maka masih banyak errornya. Nah, error-error ini nantinya akan disaring lagi oleh siapa? Oleh detection risk. Dimana detection risk ini adalah pada saat auditor melakukan proses audit. Nah, ketika masih ada errornya lagi, maka error ini akan dilakukan penilaian performa materialitas atau PM. Nanti itu kita bahas ya setelah ini. Kita balik lagi dulu. Oke. Nah, inherent risk ini memiliki hubungan dengan cost of framework yang digambarkan dalam bentuk kubus di sebelah kiri atas. Nah, terdapat 5 kegiatan dalam cost framework yang terdiri dari control environment. Control environment ini adalah kerangka kerja untuk merancang implementasi atau evaluasi atas pengendalian internal dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada risk assessment. Risk assessment ini adalah analisis risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, di sini kita bisa tahu apa potensi risiko yang dapat menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga itu ada control activities. Control activities ini adalah tindakan perusahaan dalam mengelola risiko dalam mencapai tujuan. Lalu yang keempat ada information dan communication. Di sini maksudnya itu informasi dan komunikasi itu disampaikan secara relevan dan reliable sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan andal. Dan yang terakhir ada monitoring activities. Monitoring activities ini adalah kegiatan pengawasan berkelanjutan atas efektivitas sistem pengendalian internal dalam entitas atau dalam perusahaan. Nah, tujuan adanya cost of framework ini ada 3, itu diletakkan di atas kubus ini, yang 3 ini. Itu ada operating, reporting, dan compliance. Nah, operating ini tujuan dari sisi operasionalnya. Tujuan dan tanggung jawab organisasi dalam menjalankan operasionalnya secara efektif dan efisien. Kalau reporting itu mengenai pelaporan tanggung jawab atau tujuan organisasi mengenai laporan keuangannya supaya disampaikan secara akurat dan akuntabel. Selanjutnya ada compliance. Compliance ini kan kepatuhan. Jadi tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan itu patuh terhadap kebijakan internal dan standar etika yang berlaku. Nah, setelah menelaah inherent risk dari klien, auditor itu dapat mengetahui sistem penilaian internalnya. Di sini digambarkan ada 3 lines model. 3 lines model ini yang pertama ada pemilik resiko. Pemilik resiko ini misalkan karyawannya atau pelaksananya. Intinya yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang berisiko di perusahaan itu. Kegiatan yang punya risiko.
Lalu yang kedua ada pengawas. Ini biasanya kalau di perusahaan itu seorang manajer. Lalu kalau yang ketiga itu ada pengendali. Di sini biasanya adalah satuan pengendali internalnya di sebuah entitas atau perusahaan. Selain itu, di sini juga disebutkan adanya risk management. Risk management ini apa? Risk management ini untuk memahami bisnis perusahaan dan lingkungan auditnya dengan mengidentifikasi komponen pengendalian internalnya dan menilai risiko salah saji dari perusahaan tersebut. Dalam pengendalian internal, auditor juga dapat melakukan analytical test. Nah, tujuan dari analytical test ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait sistem pengendalian internal dan aktivitas keuangan dari klien. Nah, dari sini kita bisa tahu potensi anomali dan risiko yang harus diidentifikasi lebih lanjut. Selain itu, auditor juga dapat mengetahui nilai materialitas atau tingkat kewajaran saldo laporan keuangan. Materialitas ini dibagi menjadi 3, yaitu ada OM, PM, dan AM. Yang ini. OM itu kepanjangannya adalah Overall Materiality. OM ini berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, nantinya akan ditentukan batas persentase dari suatu akun sehingga bisa dilihat batas signifikannya itu berapa. Nah, biasanya untuk menentukan OM itu nilainya bisa 1-3% dari total aset atau 3-5% dari profit. Lalu selanjutnya ada PM atau Performance Materiality. PM ini digunakan auditor sebagai acuan dalam menentukan opini apa yang akan diberikan di proses akhir. Nah, untuk nilai PM ini dari OM, di mana wajarnya itu adalah sekitar 50-75%. Nah, jika risiko perusahaan itu tinggi, maka persentase PM-nya akan turun karena akan banyak yang diuji, sehingga errornya semakin sedikit. Sedangkan jika risiko perusahaan itu kecil, maka persentase PM-nya itu akan tinggi karena akun yang diuji itu sedikit, sehingga kemungkinan adanya error salah saji semakin besar. Lalu ada AM ini account materiality, untuk menilai risiko akun di level terkecil laporan keuangan. Dikhususkan untuk transaksi tertentu atau akun tertentu, di mana kesalahan laporan keuangan itu sering terjadi. Setelah melakukan tingkat materialitas, dalam kasus tertentu, auditor itu juga dapat melibatkan pihak-pihak eksternal dalam mencari bukti pendukung lain. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan dan menentukan audit program mana yang sesuai untuk dilakukan. Di sini contohnya seperti yang expert dalam bidang IT, aktuari, legal, dan investment. Nah, komponen yang kedua itu kan ada control risk. Control risk ini mengacu kepada adanya kelemahan dalam sistem pengendali internal, di mana kelemahan ini tidak bisa mencegah adanya kesalahan penyajian material atau yang bisa kita sebut juga bahwa tingkat resiko bahwa pengendali internal itu tidak berjalan secara efektif. Contohnya seperti masih ada kekurangan SOP-nya atau pengawasan proses bisnisnya yang menyebabkan potensi salah saji material. Dari control risk ini, auditor itu dapat merancang audit program yang sesuai berdasarkan resiko-resiko yang telah diidentifikasi. Nah, selain itu, audit program ini juga dirancang dengan melihat resiko salah sajinya itu di mana aja yang paling fatal. Nah, kita bisa lihat dari kotak di sebelah kanan atas yang bertuliskan what can go wrong business process. Nah, di sini bisa kita lihat risiko salah saji yang paling fatal itu di bagian apa? Di bagian revenue collection kah, atau di purchase payment, atau di payroll HR, atau juga bisa di specific transaction. Nah, maka dari itu kita ini harus mengenali proses bisnisnya terlebih dahulu dan mengetahui yang mana yang paling beresiko itu di bagian mananya gitu. Nah, itu nantinya harus menjadi prioritas kita dalam melakukan audit.
Misalkan kita udah menemukan yang paling berisiko itu purchase dan payment. Nah, kita itu juga butuh data untuk melakukan perbandingan kondisi dan kriterianya. Data-data tersebut itu bisa didapatkan dari TCWG atau TCWG. Ini adalah those charged with governance. Ini dari pemerintah atau pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Lalu bisa juga dari internal report ataupun dari external report atau dari pihak ketiga. Nah, hal-hal tersebut inilah yang menjadi dasar untuk kita menentukan audit program. Dalam audit program itu terdapat 2 pengujian yang harus dilakukan, yaitu control test dan substantive test. Terkait substantive test itu dibagi lagi menjadi 3. Ada TOT, test of transaction, terus TODB atau test of detail balance, dan analytical test. Nah, tujuan dari control test ini adalah untuk memastikan bahwa pengendalian internal sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya untuk memengaruhi apakah manajemen perusahaan sudah melakukan pengendalian secara memadai dan dapat diandalkan sehingga mencegah adanya kesalahan dalam laporan keuangan. Biasanya control test ini itu dilakukan bersamaan dengan substantive test berupa TOT. Nah, makanya ini dijadikan satu kotak. Nah, TOT itu apa? TOT itu adalah suatu pengujian atau evaluasi kebenaran dan kewajaran dari transaksi yang terjadi pada periode tertentu, sehingga dapat memberikan suatu keyakinan bahwa transaksi yang dilakukan entitas pada akun-akun laporan keuangan sudah dicatat dengan benar. Selanjutnya ada analytical test. Analytical test ini mencakup analisis dan evaluasi keuangan dan non-keuangan supaya auditor itu dapat mengidentifikasi ketidakwajaran atau kesalahan dalam laporan keuangan. Analytical test ini akan membantu auditor untuk memahami resiko dalam laporan keuangan, tren, pola, dan hubungan yang signifikan dalam data keuangan. Contohnya misalkan rasio 2024 dibandingkan dengan rasio 2023. Nah, atau juga bisa dibandingkan dengan perusahaan lain yang memiliki proses bisnis yang lama atau proses bisnis yang sama atau yang serupa. Nah, tadi kan ada TODB ya. TODB ini dilakukan untuk menilai kewajaran persentase atas jumlah yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi memang fokusnya itu kepada saldo akun tertentu, misalkan seperti aktiva atau likuiditas untuk diuji kewajarannya apakah sudah akurat dan sesuai dengan standar. Seluruh substantif test yang telah dilakukan itu menjadi dasar untuk menguji yang namanya assertion management atau di sini assertion management. Assertion management ini ada 5 yang biasa kita singkat menjadi CFAP, yaitu ada completeness atau kelengkapan. Ini artinya harus dicatat dan terlapor semua transaksi keuangannya. Lalu yang kedua ada existence atau eksistensi. Jadi harus benar-benar ada di tanggal laporan keuangan itu. Terus yang ketiga ada CFAP, CEV, valuation atau valuasi. Jadi pencatatannya itu telah dicatat dengan benar sesuai dengan standar yang ada. Lalu ada akurasi, yaitu ketepatan pencatatannya di laporan keuangan, misalkan per tanggal berapa harus benar catatnya. Lalu yang kelima ada presentation atau presentasi, yaitu diuji dan diungkapkan secara benar dalam laporan keuangan. Nah, dalam proses audit itu terdapat bukti-bukti yang harus dikumpulkan dalam rangka membantu kegiatan audit. Jadi auditor itu perlu mengumpulkan bukti yang cukup dan berkualitas untuk menyatakan dengan wajar bahwa laporan keuangan itu tidak mengandung salah satu material. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat di kotak sufficient and appropriate evidence. Ini bahasa Inggrisnya ya, dari kalau sufficient itu artinya mengacu kepada jumlah bukti audit, sedangkan appropriate ini mengacu pada kualitasnya. Jadi bukti-bukti ini
dapat didapatkan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan inspection atau inspeksi, itu dengan pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua ada observasi, itu dengan cara mengamati proses yang sedang dilakukan oleh klien, contohnya seperti dengan mengunjungi pabrik atau mengamati pegawai yang sedang bekerja. Lalu selanjutnya ada confirmation atau konfirmasi. Konfirmasi ini adalah meminta respon secara tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen. Tujuannya untuk apa? Untuk memverifikasi keakuratan informasi yang dimiliki oleh auditor. Lalu yang keempat ada rekalkulasi atau recalculation. Di sini auditor melakukan perhitungan ulang dari kliennya sendiri. Yang kelima ada pelaksanaan kembali atau re-performance. Ini adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian internal akuntansi. Yang keenam ada analisis. Analisis ini adalah evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non keuangan. Lalu yang terakhir ada interview atau wawancara dengan klien. Nah, ini tuh adalah permintaan data secara langsung kepada pihak yang mengetahui detail transaksinya. Contohnya bisa interview kepada manajemennya atau staf akuntansinya atau juga kepada pegawai-pegawai lainnya yang relevan. Nah, selanjutnya ada metode. Jadi metode yang dilakukan dalam melakukan audit itu ada 4 metode. Yang pertama ada tracing, vouching, comparing, dan alternatif prosedur. Tracing ini adalah memastikan kelengkapan catatan. Contohnya seperti melacak dokumen penerimaan barang ke dalam catatan persediaan. Sedangkan vouching itu untuk memastikan keabsahan transaksi. Contohnya itu untuk bisa dengan melacak transaksi penjualan ke dokumen faktor penjualan. Lalu yang ketiga dengan metode comparing, itu dengan tujuannya untuk membandingkan untuk mendeteksi anomali. Jadi contohnya dengan membandingkan rasio keuangan antar periode. Yang terakhir yaitu metode alternatif prosedur. Ini tujuannya untuk mengatasi kekurangan bukti utamanya. Nah, contohnya dengan menggunakan bukti pembayaran kas untuk mendukung saldo piutang. Nah, sebelum membuat laporan audit atas laporan keuangan, auditor itu harus mempertimbangkan beberapa istilah atau konsep dalam audit. Di sini ada significant account atau akun signifikan, lalu ada accounting estimate. Nah, accounting estimate ini adalah estimasi yang dibuat manajemen entitas untuk mengukur nilai aset atau kewajiban yang memiliki ketidakpastian. Lalu ada going concern, itu sehubungan dengan keberlangsungan entitas dalam menjalankan operasinya dalam jangka waktu yang wajar. Lalu ada yang keempat itu ada related parties. Ini adalah keterikatan entitas dengan pihak lain. Jadi auditor itu perlu mengidentifikasi pihak berrelasi dalam laporan keuangan karena transaksi dengan pihak berrelasi ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Lalu yang kelima ada subsequent event. Subsequent event ini membahas mengenai peristiwa atau transaksi yang terjadi saat pembuatan laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan keuangan selesai dibuat, tapi sebelum tanggal laporan audit disampaikan. Nah, setelah mempertimbangkan hal-hal berikut ini, auditor itu akan menemukan suatu resiko yang disebut dengan detection risk. Jadi detection risk ini adalah resiko yang tidak dapat dideteksi kesalahan ataupun ketidaksesuaiannya oleh auditor terkait materi laporan keuangan yang diaudit. Jadi meskipun sudah dilakukan control test dan substantive test dan mempertimbangkan dalam proses auditnya tadi, auditor itu juga perlu untuk mencocokkan laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau belum. Nah, setelah auditor ini telah selesai melakukan proses audit, maka dihasilkanlah kesimpulan dari audit.
auditor itu akan membuat suatu opini atas laporan keuangan yang diaudit. Yaitu yang pertama bisa kita lihat di kiri bawah itu. Kita lihat dulu apakah auditor itu memiliki sufficient atau appropriate evidence atau enggak. Ini yang tadi bukti itu ya. Kalau misalkan tidak punya, berarti opini yang diberikan adalah TMP atau tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Di sini terdapat resiko audit. Nah, meskipun laporan keuangannya itu sudah sesuai standar akuntansi, tapi kalau tidak memiliki sufficient atau appropriate evidence, maka diberikan opini TMP oleh auditor. Lalu kalau ada sufficient of appropriate evidence-nya, itu kita cek lagi tingkat errornya itu melebihi performance materiality atau enggak. Misalkan kurang dari performance materiality, maka opini yang diberikan adalah WTP atau unqualified, wajar tanpa pengecualian. Sedangkan jika tingkat errornya itu melebihi performance materiality, maka kita lihat lagi komponennya. Setelah errornya ini disampaikan kepada perusahaan ini melakukan adjustment atau enggak. Misalkan melakukan adjustment, berarti opini yang diberikan adalah unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Kalau misalkan dia tidak melakukan adjustment, opini yang diberikan adalah WDP atau wajar dengan pengecualian atau qualified. Nah, selain itu terkait tingkat error yang melebihi performa materialitas ini juga perlu meninjau tentang pervasive error. Apa sih pervasive error ini? Pervasive error ini adalah suatu salah saji atau kekurangan informasi yang memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan. Nah, jika tidak ada pervasive errornya, berarti sama kayak yang tadi. Perusahaannya itu melakukan adjustment atau enggak. Kalau melakukan berarti WTP, kalau tidak berarti WDP. Nah, kalau ada pervasive errornya, berarti opini yang diberikan oleh auditor adalah adverse atau tidak wajar. Nah, dalam melakukan proses audit, auditor itu harus berpegang teguh pada kode etik yang biasa kita sebut sebagai KEPAP atau kode etik profesi akuntan publik. Kode etik ini ada 5, yaitu ada integritas. Jadi akuntan publik itu harus jujur, adil, dan dapat dipercaya dalam setiap tindakannya. Lalu ada objektivitas, jadi harus bebas dari bias, konflik kepentingan, ataupun pengaruh lain yang dapat merugikan penilaian profesionalnya. Yang ketiga ada kompetensi profesional dan kehati-hatian. Jadi akuntan publik ini wajib menjaga dan meningkatkan keahliannya, serta bertindak dengan hati-hati dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Yang keempat ada kerahasiaan, jadi informasi klien yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas itu harus dijaga kerahasiaannya, kecuali diwajibkan untuk diungkapkan oleh hukum. Dan yang terakhir ada perilaku profesional. Jadi akuntan publik wajib mematuhi hukum dan peraturan sehingga menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Nah, selain itu, akuntan publik itu juga harus memiliki sikap skeptisisme profesional. Apa sih skeptisisme profesional ini? Jadi akuntan publik ini harus mempertahankan sikap skeptisnya, yaitu selalu mempertanyakan bukti yang diperoleh dan tetap waspada terhadap potensi kecurangan atau kesalahan material. Nah, sudah selesai. Oke. Sekian penjelasan materi tentang proses audit berbasis risiko kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.